kekudusan-Mu, kekudusan. Penuhiku kurin, diam dalam itu, menikmati kasih. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih, anugerah-Mu. Sekali lagi katakan, menikmati kasih, menikmati kasih, anugerah-Mu. Bapa di sorga, kami hendak mendengar dan merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, pengetahuan, pengalaman, talenta, persiapan, bahkan kesehatan. Layakkanlah hamba-Mu untuk mengajarkan firman-Mu berdasar pada pengajaran Alkitab semata. Urapi anak-anak-Mu untuk membaca, untuk mendengar, untuk menyimak, dan untuk memelihara pengajaran firman ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi, kabar luar biasa, jangan biasa di luar. Sesuai dengan setting ya, yang saya terima dari Pak Horas, tema hari ini adalah menyalakan pelita harapan, merindukan kedatangan sang terang. Itu dikaitkan dengan Minggu Advent pertama. Lalu bacanya diacu ke saya adalah Yesaya 9 ayat 1. Pendidikan teologi saya mewajibkan saya, kalau dikasih tema dan ayat, maka pendidikan teologi saya mewajibkan saya start dari ayat. Pahami ayatnya dulu, baru kaitkan ke tema. Jadi ayatlah yang mempengaruhi tema, bukan tema mempengaruhi ayat. Dan walaupun dikatakan cuma ayat 1, tapi karena satu ayat tidak boleh dilepaskan dari konteks ayat-ayat yang lain, maka marilah kita membaca satu perikop dalam susunan Lembaga Alkitab Indonesia. Maka perikop ini dimulai dengan pasal 8 ayat 23 dan berakhir dengan pasal 9 ayat 8. Pasal 8 ayat 23 dan sampai dengan 9 ayat 8. Ayat 6. Ayat 6 ya. Yang 8 dan 6 beda-beda tipis lah gitu. Saya baca 8 ayat 23, saudara bersama-sama baca 9 ayat 1 ya, gantian. Saya baca menurut Alkitab Terjemahan Baru edisi 2 ya. Yang ditayangkan nanti edisi 1 apa edisi 2 ya? Masih 1. Jadi supaya sama baca di layar ya gitu. Oh, enggak ditayang di layar ya?
Ya versinya beda memang. Yesaya 8 ayat 23 versi LAI. Dia satu perikop dengan 9 ayat 1 sampai 8 ya. Memang ada versi lain. Ayat 8 ayat 23 itu menjadi 9 ayat 1. Saya juga nggak tahu kenapa LAI pisah begini. Tanya LAI aja lah gitu. Pokoknya kita baca sebagai satu paket ya, satu kesatuan. Sebab itu satu kesatuan. Saya baca pasal 8 ayat 23, saudara baca 9 ayat 1 gantian ya. Namun tidak akan ada lagi kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, di kemudian hari Ia akan memegahkan jalur ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Engkau telah menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal itu. Itulah perikop. Satu paket bacaan yang dari situlah diambil tema yang seperti saya katakan tadi. Nah, konteksnya apa? Konteksnya begini. Kerajaan Asyur, superpower waktu itu, sedang menyerbu dan menaklukkan Israel. Asyur itu agak di timur laut ya. Kalau Israel dia agak di timur laut. Jadi ketika dia menyerang bagian utara dulu. Dan bagian utara itu dulu adalah wilayahnya suku Zebulon dan suku Naftali. Nanti yang kemudian mereka pecah menjadi Israel Utara dengan ibu kotanya Samaria. Jadi ketika Raja Asyur yang namanya Tiglat-Pileser, gak usah dihafal. Saya juga gak kenal dia sih. Dengan pasukannya menyerbu, dan saudara tahu yang paling hancur adalah bagian utara kan? Karena itu daerah yang pertama kena serangan. Dan akibatnya adalah, bayangkan ya, di mana-mana ada penindasan, ada penderitaan, ada kematian, ada kelaparan, ada kemiskinan. Dan itulah yang digambarkan dalam 8:23 dengan kata kesuraman. Kondisi bangsa Israel waktu adalah suram. Lalu di 9 ayat 1 dia katakan apa? Ya. Tapi bangsa yang suram itu, atau bangsa yang sedang hidup dalam kegelapan itu, telah melihat terang yang terbit. Terang yang besar, yang bersinar. Sehingga akan ada apa? Sukacita. Seperti orang sukacita waktu panen ya. Seperti orang sukacita waktu ada kemenangan perang lalu menjarah musuh-musuhnya. Tapi
dia tidak hanya mengatakan itu, dia menyebut dasar kenapa bangsa yang berada gelap itu boleh sekarang hidup dalam terang dan boleh menikmati sukacita itu. Ada 3 sebab. Coba periksa ayatnya. Ayat 3, 4, dan 5. Semuanya dimulai dengan kata sebab. Ayo baca, jangan lihat saya gitu. Ayat 3, 4, 5, ya kan? Dimulai dengan kata sebab kan? Sebab yang pertama ialah bahwa kuk, gandar, tongkat si penindas telah dipatahkan. Kuk atau gandar itu adalah semacam batang kayu yang dipasang di leher kerbau atau sapi untuk menarik bajak. Lalu biasanya yang mengelola bajak itu juga pegang tongkat kan, sambil cambuk-cambuk pantat sapi itu. Tapi dikatakan, kenapa bangsa Israel waktu itu sekarang boleh melihat terang? Sebab yang pertama, karena kuk, gandar, dan tongkat penindas telah dipatahkan. Sebab yang kedua ialah bahwa sepatu-sepatu tentara yang berderap, ya, jubah-jubah perang yang berlumuran darah akan habis dibakar. Dengan kata lain, dan memang kalau kita baca di kitab Raja-Raja, akhirnya memang Asyur kalah. Asyur terusir kembali. Lalu sebab yang ketiga, ayat yang terkenal kan? Sebab seorang anak telah diberikan bagi kita, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya disebut orang. Hafal gak sih? Hafal dong. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, 3 sebab ini sebenarnya sebab yang satu menghasilkan sebab yang kedua, ya. Karena tongkat penindas sudah dipatahkan, maka baju-baju perang gak diperlukan lagi. Tapi sebab yang pertama dan kedua ini disebabkan utamanya oleh sebab yang ketiga. Dan sebab yang ketiga itu ialah bahwa karena seorang anak telah dikaruniakan kepada kita. Dan anak itulah yang telah dinubuatkan di pasal 7. Ayat 14. Coba lihat pasal 7 ayat 14. Itu yang kita nyanyi tadi. Anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Dan mereka akan menekan dia, Immanuel. Immanuel. Suara saya bagus kan? Bruri gitu. Mirip ya? Kata orang saya mirip Bruri, saya nggak enak. Karena saya tidak mirip Bruri. Bruri yang mirip saya gitu. Atau kita balik sebab ya. Sebab seorang anak sudah diberikan bagi kita, maka sepatu tentara dan baju perang itu akan dibakar, dan akibatnya karena tongkat si penindas sudah dipatahkan. Dengan kata lain, sebab utamanya ialah bahwa seorang anak sudah diberikan bagi kita. Dan anak itu punya 4 gelar. Gelar yang pertama apa? Penasehat ajaib. Sebenarnya yang dimaksud di sini adalah bahwa yang dimaksud di sini adalah hikmat, ya. Nasihatnya adalah nasihat yang melampaui segala kebijaksanaan. Hikmatnya melampaui segala hikmat dunia. Tapi yang kedua adalah bahwa dia adalah Allah yang perkasa.
Dia punya kekuatan, dia punya kuasa. Tapi yang ketiga adalah bahwa dia adalah Bapa yang kekal. Bapa, tekanannya pada Bapa. Seorang Bapa adalah pemelihara, pengasih, pelindung. Dan yang keempat adalah dia adalah Raja Damai. Raja Shalom. 4 nama itu bukan alternatif ya. Bukan boleh salah satu, atau salah 2, atau salah 3, atau Semarang. Tapi 4-empatnya ini akumulatif. Begini contohnya. Walaupun Anda punya hikmat, tapi kalau Anda tidak punya kuasa, ya kan? Saya berhikmat, tapi saya tidak punya kuasa untuk memberi nasihat kepada orang, kan? Didengar gak ayo? Enggak. Tapi bayangkan, saya punya hikmat, saya punya kuasa, tapi saya enggak punya kasih. Maka saya bisa otoriter, ya kan? Saya bisa diktator. Ngerti enggak sih? Kalau ngerti ngangguk biar saya semangat gitu. Saya sudah 58 tahun jadi pendeta. Dan 58 tahun saya berkhotbah dari mimbar. Dan selama 58 tahun saya berkhotbah, saya selalu memperhatikan caranya jemaat mengangguk. Dan seumur-umur jadi pendeta, saya hanya menemukan 2 macam anggukan. Anggukan pertama turun naik sama mantapnya. Semangat saya bertambah. Anggukan kedua itu turunnya pelan-pelan, naiknya kaget itu. Empat nama gelar tadi itu akumulatif ya, bukan alternatif. Dia punya hikmat. Tanpa kuasa, hikmat itu tidak akan efektif, kan? Saya punya hikmat untuk berkhotbah, tapi kalau saya tidak punya kuasa untuk jadi pendeta, ilustrasi ini pas nggak? Semoga pas ya. Sebab kalau nggak pas saya nggak punya ilustrasi lain lagi. Tapi bayangkan saya punya hikmat, saya punya kuasa, tapi saya jahat. Saya bukan seorang Bapa yang adil. Maka saya punya kuasa dan hikmat itu, saya akan membuat orang menderita. Tapi karena 3 itu tadi, maka akhirnya adalah bahwa dimanapun dia memerintah, di situ ada damai. Jadi gelar 4 ini, sekali lagi, bukan alternatif ya. Tapi semua itu terhimpun dalam diri sang anak itu. Nah, itulah saya sedikit sudah menguraikan ayat ya. Sekarang saya mengacu ke tema. Tema ini dikaitkan dengan Minggu Advent. Tahu nggak arti kata Advent? Tanyalah, tapi dia udah meninggal ya. Pak Advent bangun ya, udah meninggal ya gitu. Advent artinya kedatangan. Jadi minggu-minggu Advent ini adalah gereja sedang merayakan kembali penantian akan kedatangan Yesus. Pertanyaannya sekarang, kedatangan manakah yang sedang kita nantikan? Bukan kedatangan yang pertama. Kedatangan yang pertama sudah terjadi. Lebih dari 2000 tahun yang lalu. Dan itu yang kita rayakan. Yang sedang kita nantikanlah kedatangan kembali. Atau terminus teknikusnya adalah kedatangan kedua kali. Walaupun istilah kedatangan kedua kali nggak ada di Alkitab ya. Kedatangan kembali.
Orang Kristen ngerti, tapi Anda ngomong sama orang yang tidak Kristen, bertobatlah kau, Kristus sudah mau datang yang kedua kali. Dia bilang apa? Nanti yang ketiga baru aku bertobat, gitu kan gitu. Kalau kita istilah itu kita pakai di dalam, kita sangat ngerti kan. Tapi kalau kita pakai itu untuk orang lain, belum tentu dia ngerti. Dia pikir Yesus bisa datang berkali-kali kan gitu. Jadi kita dalam minggu-minggu Advent ini, kita sedang menyemangati kembali umat Tuhan untuk menyongsong kedatangan kembali. Tapi mengapa minggu Advent ditempatkan sebelum hari Natal? Jadi minggu Advent itu dihitung 4 hari minggu sebelum hari Natal. Tahun ini jatuhnya 30 November, Advent kedua 7 Desember, Advent ketiga 14 Desember, Advent keempat 21 Desember. Lalu kita Natalan. Mengapa minggu Advent ditempatkan sebelum Natal? Secara simbolik liturgis sederhana saja. Sambil mengingat dan merayakan kedatangan yang dulu, kita mengarahkan hidup kita kepada kedatangan yang kedua. Jadi minggu Advent tidak boleh stop di Natal. Minggu Advent itu membuka diri kita untuk melihat lebih jauh dari Natal ya. Pada kedatangan Yesus kembali. Dan kedatangan Yesus kembali itu adalah kalau menurut Alkitab seperti pencuri kan. Kata Tuhan Yesus. Di kitab-kitab Injil dikatakan seperti pencuri pada waktu malam. Tapi di surat Petrus dikatakan seperti pencuri. Tanpa lagi pada waktu malam. Artinya pada zaman Petrus sampai sekarang pencuri ada siang malam gitu. Jadi semangatnya apa? Semangat berjaga-jaga. Nah, kalau kita kaitkan dengan teks kita sekarang. Kita sementara berada pada kedatangan yang pertama dan kedatangan yang kedua. Kita merayakan dan mengingat rayakan kedatangan yang dulu, tapi mengarahkan hidup kita ke kedatangan yang kedua. Dalam mengarahkan hidup kita kepada kedatangan yang kedua, sambil mengingat rayakan kedatangan yang pertama, ada 2 ciri penting. Ciri yang pertama adalah kepastian iman. Itu yang dikatakan bangsa yang tinggal dalam gelap telah melihat terang. Bukan belum ya, atau bukan akan ya, tapi telah melihat terang. Jadi antara kedatangan yang pertama dan kedatangan yang kedua, atau kedatangan yang dulu dan kedatangan kembali, ya, ada 2 sikap dasar kita. Keyakinan yang pasti bahwa kita sudah diselamatkan dalam Kristus. Bahwa dengan kedatangan yang dulu kita sudah diselamatkan. Tapi pada saat yang sama kita sedang mengharapkan kedatangan kedua. Nah, ini dalam teologi eskatologi, teologi keakanan, atau teologi tentang masa depan gereja, masa depan dunia. Nah, itu disebut bahwa kita berada pada 2 kata kunci. Sudah tapi belum. Belum tapi sudah. Ayo, bingung kan? Saya aja bingung. Keselamatan itu sudah tapi belum. Belum tapi sudah. Matahari terbit kan, begitu dia terbit di ufuk timur, sudah belum? Sudah kan? Tapi dia belum selesai terbit. Dia akan terus sampai terbenam. Oleh karena itu dalam teologi eskatologi disebut kita sedang hidup dalam sedang, ya, sedang. Sudah tapi belum, belum tapi sudah. Berarti sedang.
kita sedang dalam karya keselamatan itu. Oleh karena itu, kita mesti yakin pasti. Pakai ilustrasi apa lagi ya? Ketika pesawat Anda landing, sudah tiba belum? Sudah kan? Tapi belum sampai di rumah kan? Ilustrasi apa lagi ya? Gitu. Kereta api, ketika lokomotif masuk di stasiun, keretanya udah sampai belum? Sampai, tapi dia sedang sampai kan? Udah habis ilustrasiku. Jadi, sikap yang pertama adalah yakin bahwa sudah kan? Tapi pada saat yang sama punya pengharapan. Tapi pengharapan itu tidak akan menguatkan kita kalau tidak didahului dengan keyakinan. Anda berharap tapi tidak punya keyakinan, maka pengharapan kosong. Anda yakin tapi tidak punya pengharapan juga sia-sia. Jadi yang pertama, ketika kita merayakan Advent ini, kita memperkokoh iman kita. Nah, iman itu apa sih? Ibrani 11 ayat 1 bilang apa? Ayo. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Perhatikan, ayo. Ya. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasarnya yang kita harapkan adalah iman. Nah, kalau ini saya punya ilustrasi yang bagus. Saya dapat dari seorang S3 Dr. Eka Dharma Putra. Semoga ilustrasi ini masih relevan ya. Anda menerima cek duit, bukan cek cok, cek duit gitu. Cek 1M, banyak ya? 1M. Dan bukan cek kosong kan? Uangnya sudah di tangan Anda belum? Tapi pasti punya uangnya enggak? Ngerti gak ayat ini? Ayo. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, ya kan? Ketika punya iman, yang kita harapkan belum ada, tapi kita sudah punya. Uangnya udah kelihatan belum? Belum, tapi cek itu bukti. Susah ya? Itulah pengharap, itulah iman. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus, kita sudah punya cek, ya. Tapi cek itulah yang nanti belum sempat diuangkan kan? Nanti dia diuangkan ketika Yesus datang kembali. Itulah sebabnya selama kita pegang cek itu, kita punya pengharapan bahwa pada satu waktu kelak saya punya 1M ber. Makanya ayo, pengharapan itu apa? Pengharapan itu apa? Pengharapan itu menyangkut sesuatu yang belum ada. Tapi kita yakin pasti ada, pasti datang, ya kan? Itulah pengharapan. Pengharapan itu menyangkut sesuatu yang belum ada. Tapi kita yakin pasti datang. Ayo, tadi Pak Horas mengharapkan pendeta Raprap datang kan? Dan beliau sudah datang dan sedang berkhotbah. Apakah detik ini Pak Horas masih mengharapkan pendeta Raprap datang?
Kalau beliau masih mengharapkan pendeta rapat datang, lalu yang khotbah ini siapa? Gak mungkin Bu Rudi. Jadi pengharapan selalu menyangkut sesuatu yang belum ada. Tapi kita yakin pasti ada. Tahu nggak kalau di Alkitab pengharapan kalau dibikin logo apa? Ibrani 6 ayat 19. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan kalau dibikin logo di Alkitab apa? Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh. Sauh itu apa? Sauh. Jangkar, bukan. Sauh itu besi jangkar. Jangkar adalah satu set terdiri dari sauh dan rantai. Satu unit itu baru disebut jangkar. Sauh itu besinya doang itu. Daripada susah menjelaskannya, turun ke bawah beli bir anker ya gitu. Di bir anker itu ada gambar 2 buah sauh ya. Tapi waktu beli jangan bilang sama yang jualan, Bu mau beli minuman pengharapan. Dia nggak ngerti gitu. Kenapa sauh jadi simbol pengharapan, logo pengharapan? Kalau kapalnya berlabuh, sauhnya kelihatan nggak? Nggak kelihatan kan? Tapi ketika ombak menyeret kapal, arus menarik kapal, kekuatannya terasa. Daya tahannya terasa. Tidak terlihat, tapi dia bikin kita kuat. Itu pengharapan. Contoh sederhana ya, Ibu, semoga contoh ini relevan ya. Tanggal tua Ibu nggak punya duit lagi, ayo. Kenapa Ibu tenang-tenang ngutang di warung tetangga? Karena Ibu mengharapkan gajian kan? Gajiannya belum ada, ngutangnya mantap, ya kan begitu? Itu pengharapan. Jadi sebenarnya kita berada pada dialektika ini ya. Kepastian iman, tapi juga keteguhan pengharapan. Dan itulah spirit Minggu Advent. Lalu kalau tema kita mengatakan menyalakan pelita harapan. Maksudnya adalah dalam minggu-minggu Advent ini pengharapan kita dinyalakan kembali. Disegarkan kembali. Dihidupkan kembali. Dan pengharapan itu karena kita Yesus yakin bahwa Yesus akan datang kembali. Kalau begitu apa actionnya? Apa tindakannya? Apakah menanti itu pasif? Tidak, menanti itu aktif. Ada teman seangkatan saya namanya menanti Sianipar. Tapi bangunnya suka telat di asrama gitu. Nah, apa yang harus dalam spirit menyalakan pengharapan itu dan merindukan kedatangan kembali dari sang terang itu, action kita harusnya apa? Oh banyak. Tapi kalau saya kaitkan dengan bacaan kita tadi, mari kita simak ayat 8, ayat 6. Yesaya 9 ayat 6. Tolong ditayangkan. Yesaya 9 ayat 6. Ya, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dalam kerajaannya. Karena apa? Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran.
Jadi sikap dasar kita, action kita adalah menegakkan kebenaran dan keadilan. Karena seluruh 4 gelar tadi kan, itu hanya terjadi karena dikokohkan dan didasarkan atas keadilan dan kebenaran. Nah, jadi dalam kondisi menantikan ini, kondisi antara sudah dan belum tadi, kita memang melakukan banyak hal ya, beribadah, melayani Tuhan, tapi secara dasar itu adalah bahwa apapun yang kita lakukan dalam kebenaran dan keadilan. Lalu kebenaran dan keadilan hasilnya apa? Yesaya mengatakan dalam Yesaya 32 ayat 14. Yesaya 32 ayat 14. Eh, 14 atau 17 ya? 17 ya? 17, sorry. Beda tipis lagi tuh. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi keadilan, kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera. Itulah 3 semangat, 3 spirit yang harus menjadi semangat bagi orang-orang yang sungguh-sungguh menantikan kedatangan Yesus kembali. Dan 3 hal ini, kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera itu juga bukanlah alternatif ya. Bahkan ini adalah kausalitas. Kebenaran menghasilkan keadilan. Keadilan menghasilkan damai sejahtera. Ya kan? Ayo, 4 orang makan 4 kue. Benar kalau 1 orang berapa? Ayo. 4 orang makan 4 kue. Benar kalau 1 orang berapa? Jawab dong kalau ditanya. 1 kan? Karena benar adil, ya kan? Karena adil damai, ya kan? Di Indonesia tercinta ini enggak begitu. 4 orang makan 4 kue, 1 orang makan 3, 3 orang makan 1. 1 makan sampai muntah-muntah, 3 cubit dikit-dikit. Karena tidak ada kebenaran maka tidak ada keadilan, ya kan? Dan karena tidak ada keadilan, tidak ada kedamaian. Jadi kalau kita tidak semata-mata hanya menanti Yesus dengan cara memusatkan perhatian pada kedatangan yang kedua ya. Dalam sejarah gereja sudah ada beberapa gerakan yang pasti saudara masih ingat ya. Ada orang-orang atau hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan bahwa tanggal sekian Yesus akan datang ya. Lalu mereka kumpul di satu gedung kan. Cuma nyanyi aja. Nggak masak lagi, nggak sekolahin anak lagi, nggak kerja lagi. Nyanyi aja dari pagi sampai malam. Yang datang bukan Tuhan Yesus, polisi. Ya, pernah terjadi di Bandung kan? Tahun 1992 di Korea juga ada seorang pendeta yang mengajarkan bahwa Tuhan Yesus akan datang 28 Oktober 1992. Itu ada salah satu ketua PGI kebetulan ada di Australia waktu itu. Dan televisi Australia menayangkan peristiwa di Korea itu. Bagaimana orang-orang yang percaya kepada ramalan pendeta itu, ya semua pakai jubah putih, masuk dalam ruangan gereja, lalu bajunya licin, rapi. Lalu semalam-malaman dari 27 pukul 00 sampai 28 pukul 00 itu, mereka cuma nyanyi puji Tuhan kan. Ternyata Tuhan Yesus sudah datang. 29 Oktober pagi kan,
Mereka keluar, udah lecek semua. Lalu televisi Australia memberi judul kepada tayangan itu dalam bahasa Inggris, tapi enak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia supaya kedengaran lucu. Tapi sekaligus untuk menutupi ketidakmampuan berbahasa Inggris saya gitu. Televisi Australia kasih judulnya begini, sehari sesudah hari kiamat yang tidak jadi. Jadi 29 kan? Sehari setelah hari kiamat yang tidak jadi gitu. Karena tanggal 28 Oktober 1952 itu nggak ada apa-apa kan? Yang ada di Indonesia cuma peringatan Sumpah Pemuda. Jadi menanti kedatangan Yesus itu menyalakan pelita harapan itu tidak pasif ya. Tapi ada gerakan. Dan gerakan itu harus didasarkan pada 3 sikap dasar. Kebenaran, keadilan, damai sejahtera. Dan dasarnya adalah kebenaran. Dan kebenaran inilah yang sepertinya sudah susah diperoleh di negeri kita ya. Coba Anda nonton aja di TikTok atau segala macam itu kan. Mana yang benar sih? Bingung kan? Kebenaran. Gak usah di dunia politik, gak usah di dunia penegakan hukum. Di traffic light aja udah susah dapat kebenaran, ya kan? Saya kadang-kadang bingung lihat traffic light itu. Merah artinya apa, ayo? Merah, stop. Hijau, jalan. Kuning, saya lihat udah berubah. Sekarang merah jalan, hijau tancap, kuning siksa, kan gitu. Dia melawan arah, prototin dia, galakan dia. Sopir saya pertama kali bawa saya. Lampu merah, dia stop. Tapi karena mobilnya yang tancap, dia tancap juga. Saya marahin dia. Hei, kenapa kau jalan itu kan merah? Cucu saya duduk di belakang. Cucu saya komentarnya begini, opa, sopirnya buta warna kali opa gitu. Karena saya marahin dia, lampu merah berikut, pas kami paling depan. Betul-betul kami berhenti. Pas hijau, saya bilang, sudah hijau atau ayo jalan. Tahu nggak? Begitu hijau di sini kami jalan, yang merah di sana juga masih jalan. Hampir tabrakan. Sopirnya nyeletuk gini, itu kan Pak, mendingan merah tadi kita jalan juga gitu. Saya mengerti maksud sopir saya. Betapa sulitnya kita tetap benar ketika semua orang tidak benar. Ya kan? Betapa sulitnya kita tetap jujur ketika semua orang gak jujur. Betapa sulitnya kita tetap adil ketika semua orang gak adil. Tapi sebagai anak-anak Adventus, sekalipun semua orang gak benar, kita tetap benar. Ada dongeng dari saya baca dari buku seorang pastor. Pasti dongeng ini sudah terkenal sih. Anda pasti sudah dengar. Di sebuah desa di pegunungan cuma ada satu sumber air. Seluruh penduduk desa minum dari sumber air itu. Pada suatu malam, dewa air datang kepada salah satu penduduk desa itu. Dewa air bilang sama dia begini, besok pagi jam 10 saya akan mantra air ini. Sehingga siapapun yang minum air ini jadi gila. Orang yang dikasih tahu dewa ini bangun pagi-pagi. Dia kerja keras. Seluruh wadah air di rumahnya dia isi dengan air yang belum dimantra oleh dewa. Penduduk desa yang lain tidak tahu. Di atas jam 10 mereka masih minum air itu. Akibatnya di atas jam 10 seluruh penduduk desa itu sudah gila.
kecuali dia. Tapi apa akibatnya? Dialah yang dianggap gila. Karena semua orang sudah gila kecuali dia yang dianggap gila. Kemanapun dia pergi, penduduk bilang gila lo, kan gitu. Dia stres berat, kok gue yang jadi gila sih? Lalu dalam hati dia bilang begini, daripada gue dibilang gila, mendingan gue pulang minum juga air ini. Dia pulang, dia buang semua air di rumahnya, dia minum air itu juga. Setelah dia minum air itu, desa itu normal. Normal karena kayaknya sekarang kalau kita jujur kita abnormal ya gitu. Jadi memang menanti kedatangan Yesus berarti kita harus berjaga-jaga kan. Tapi salah satu berjaga-jaga adalah tetap hidup dalam kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera. Basicnya adalah kebenaran. Kebenaran. Tapi, nah ini masih panjang khotbah saya nih. Pernah dengar gak tingkat-tingkat kebenaran? Kebenaran ada punya derajat. Yang pertama, kebenaran indrawiyah. Kebenaran yang kita peroleh melalui panca indera, ya. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita raba, apa yang kita rasa. Itu kebenaran indrawiyah. Indra, tahu indra? Lesmana. Panca indera kan? Dan kebenaran indrawiyah itu belum tentu benar. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita raba belum tentu benar ya. Karena itu kita butuh derajat kedua. Kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah itu dia sudah meneliti konteksnya, latar belakangnya, sebab akibatnya ya. Secara indrawiyah kita mengatakan matahari bergerak dari timur ke barat kan? Secara ilmiah bukan matahari yang bergerak. Tapi bumilah yang bergerak itu. Di gereja kami kalau dari pintu keluar turun gini ada enam anak tangga begini, 6 undakan begini ya. Ini, saya selalu pakai ilustrasi ini. Jadi pada satu waktu saya dengan ibu pendeta kami, ya, kami berdua berjalan menuruni undakan ini ya. Ada 6, ini cuma 2 enak ini. Jadi kami ada 6. Dia pakai sepatu hak tinggi. Jadi waktu turun yang ketiga dia terpeleset ya, hampir jatuh. Otomatis saya rangkul. Nah ada jemaat yang lihat pas rangkulnya doang. Dia nggak lihat terpelesetnya kan? Dia cuma pas saya rangkul gitu. Digosipin kami lah gitu. Pak pendeta mesra sama ibu pendeta gitu kan gitu. Masa sih? Gue lihat dengan mata kepala gue sendiri kan gitu. Tapi apa itu kebenaran? Ayo. Makanya jangan cepat asal baca WhatsApp, TikTok dan segala macam langsung percaya. Itu hoax. Tapi kebenaran ilmiah pun belum tentu tidak mutlak kan? Apa yang dulu tidak ilmiah sekarang ilmiah kan? Kakek saya kalau dia hidup sekarang dikasih HP bingung dia kan? Karena HP itu sebenarnya tidak ilmiah waktu itu, tidak masuk akal. Ya kan? Nah, juga apa yang sekarang tidak masuk akal, besok-besok masuk akal kan? Apalagi sekarang ada itu artificial AI gitu. AI ya. Yang kelihatannya jangankan zaman kakek saya, zaman saya masih kecil ya itu nggak mungkin kan?
Mukanya benar, suaranya benar, pada orangnya bukan kan? Karena itu kita butuh kebenaran tingkat 3. Kebenaran ilahiyah. Kebenaran ilahi. Jadi kebenaran indrawiyah, kebenaran ilmiah, dan kebenaran ilahiyah. Dan kebenaran ilahiyah itu kadang-kadang tidak ilmiah. Dan kebenaran ilahiyah itu sumbernya bagi kita adalah di firman Allah. Ya kan, firman Allah kan begitu. Kadang-kadang bertentangan dengan logika. Enggak usah jauh-jauh. Coba Anda menyimak ucapan Yesus ini. Kalau orang tampar pipimu yang kanan, kasih juga pipi yang kiri. Secara hukum itu enggak benar kan? Tapi itu gaya bahasa hiperbola ya. Jangan dimengerti secara huruf ya. Biar saya pendeta, jangan coba-coba tampar pipi kanan saya gitu. Jangan harus saya kasih pipi kiri. 7 uppercut balasannya gitu. Ada orang NTT sama orang Papua berantem ya. Ada NTT sama orang Papua berantem. Orang Papua tampar pipi kanan orang NTT. Orang NTT ingat, dia kasih pipi kiri kepada orang Papua. Ditampar juga oleh orang Papua. Selesai pipi kanan dan pipi kirinya ditampar, baru orang NTT ini gulung dengan baju. Dia bilang begini, soal Alkitab sudah selesai. Sekarang soal laki-laki dengan laki-laki gitu. Lebih celaka orang Batak sama orang Ambon. Orang Batak tampar pipi kiri orang Ambon. Orang Ambon langsung tonjok orang Batak sampai babak belur. Ada orang Manado marahin orang Ambon. Hei Ambon, kenapa kau balas? Kan sama-sama anak Tuhan. Kan Tuhan bilang siapa tampar kanan kasih kiri. Si Ambon bilang salahnya Batak, kenapa dia tampar kiri duluan? Kan gitu. Coba Anda berhadapan. Bukan coba tampar ya. Bayangkan berhadapan lalu bisa nggak Anda nampar kanan? Kecuali begini kan? Kecuali gini kan? Nah itu punya makna yang lebih dalam, tapi lain kali aja kalau dipanggil lagi ya. Kebenaran ilahiyah itu kadang-kadang tidak masuk akal. Ayo, Anda percaya nggak Pak? Yesus mati 2000 tahun yang lalu, Anda sudah dibebaskan dari dosa Anda. Percaya nggak? Nah, waktu Yesus mati Anda udah berdosa belum? Jangankan Anda, opung punya opung aja belum lahir kan gitu. Masuk akal nggak? Tapi itu kebenaran ilahiyah. Oh ada banyak ya. Oleh karena itu kita harus tidak hanya kebenaran ilmiah perlu, tapi tidak boleh stop di situ. Kita harus berpegang pada tingkat yang lebih tinggi. Kebenaran ilahiyah. Karena kebenaran menghasilkan keadilan, keadilan menghasilkan damai sejahtera. Selamat merayakan Minggu-Minggu Adventus dan selamat hidup dalam kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera. Amin. Bapa di surga, pengajaran firman telah hamba-Mu sampaikan dalam segala kelemahan, keterbatasan, dan kekurangan manusiawi. Roh Kudus yang tidak terbatas kiranya menumbuh kembangkan setiap pemahaman wawasan dan pencerahan yang diperoleh oleh setiap orang melalui khotbah hari ini. Biar Roh Kuduslah membuat itu menjadi berkat dan berdampak bagi kehidupan kami masing-masing. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.